Ibu-ibu, kalau ada Bapak, selamat datang di saat teduh ini. Terima kasih untuk kehadirannya, Tuhan memberkati. Kita akan mulai acara ini. Mari saya akan menyanyi lagu ini ya, saya akan putar lagunya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Amin. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Amin. Yes, Lord. Haleluya. Engkau yang termanis Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Makasih kepada Tuhan, jiwaku diselamatkannya, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Dosaku diampuni. Haleluya, haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh ajaib, luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk waktu Eropa yang hari ini mereka subuh Tuhan, di mana mereka baru bangun pagi hari. Mau datang di hadirat-Mu yang kudus. Begitu juga waktu Indonesia menjelang siang hari Tuhan. Dan waktu Amerika malam hari Tuhan. Kami bersyukur di mana Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan saat ini saudara bersaudara di tempat ini ya Bapa, walaupun kami melalui udara Tuhan,
Tapi kami percaya Engkau ada di mana-mana Tuhan. Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu selalu berlimpah dalam hidup kami semua. Dan Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, yang selalu kami boleh rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami akan mulai ibadah saat teduh ini ya Bapa. Kau berkati setiap yang hadir Tuhan. Dan yang belum hadir saat ini. Biar Tuhan Kau mau Tuhan bawa mereka juga Tuhan. Walaupun mereka tidak bersama kami Tuhan. Tapi Tuhan biar hati mereka juga bersama-sama dengan kami Tuhan. Menyatu bersama untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Untuk bergandengan tangan Tuhan satu dengan yang lain. Memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat, terang dalam hidup kami, hari lepas hari Tuhan. Sambil kami Tuhan menantikan Tuhan, kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Biar Engkau selalu mendapatkan kami ada dalam ketetapan kasih. Terima kasih untuk Tuhan saat teduh ini Tuhan. Terima kasih untuk yang hadir dan yang belum sempat hadir. Kami percaya semua ada dalam kasih dan kendali-Mu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 18. Ini ada berapa ya? Tunggu saya lihat. Ada 51 ayat. Kita ada 5 ayat, orang. Berapa? 55 ayat. Ya, kita 4 orang. Ya, 4 orang. Jadi iya, kita karena akan Ibu Modi terputus. Setiap orang 55 ayat ya. Silakan mulai dari Ibu Deborah. Ibu siapa lagi nih? Saya nggak kelihatan di sini. Ada yang terputus. Ibu Deborah, Ibu Dewin, Ibu Esther, baru saya dan Ibu Esther terakhir. Oke. Ya, silakan ya. Ibu Deborah silakan. Ini ada yang terputus. 4 orang, 4 ayat ya. 4 orang, oke. Nyanyian. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Ya. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia, orang mati telah membelit." Cukup ya, Sudah ayat, cukup. sampai ayat 5. Iya. Tolong yang Ibu siapa yang ke next ya? Ibu Dewin. Bu Dewin, iya. Silakan Bu Dewin. 5 ayat ya. Oke. Baik. Mulai dari ayat 6. Iya. Tali-tali dunia, orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku di dalam kesesatan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ibu Vanessa, silakan. Ada yang baru masuk itu, mungkin mau bahas. Oh, kita urus dulu ya. Mazmur 18 ya. Iya.
Ibu Vanessa, silakan ayat 11. Ayat 11, ia mengendarai keruk lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya. Bersama-sama hujan, es, dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserahkannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Saya nomor 16 ya, sampai 20. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia, karena hardik-Mu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidung-Mu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Amin. Berikut silakan Ibu Deborah kembali kalau tidak ada yang memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku telah mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan, Allahku, menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau, aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Jadi janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Amin. ayat ya, amin. 36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Amin. Ibu Vanessa. Oh, ada Ibu Deborah. Ya, silakan. Ya, Ibu Deborah ya. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, menyampakkan mereka seperti lumpur di laut, di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat,
Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Ya. Lagi, masih ada lagi satu ayat. 45, Ibu Deborah. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku, orang-orang asing tunduk menjilat aku. Oke. Ayat Silakan. 46. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa yang berbagi namamu. Ia mengaruniakan Dilanjutkan, iya. Dilanjutkan aja sampai 51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Kita akan mute semua. Kita akan renungkan. Dan kalau ada rema nanti ya, 3 menit ya. Kita renungkan. Silakan mute. Kita mulai sekarang ya. Jadi 10.54 kita selesai untuk merenungkan. Kita bagi rema. Terima kasih ibu-ibu. Silakan mulai sekarang. Silakan di-mute dong. Disuruh Tolong di-mute yang ya biar tidak ada suara. Waktunya ya 54. Siapa yang sudah mendapatkan rema silakan membagi. Mungkin dari Ibu Deborah atau Ibu Mazmur berapa tadi, Bu? Maaf. Mazmur 18, silakan. Iya. Kalau ada yang sudah dapat rema, silakan ini. Jadi biar saya nggak usah tunjuk, silakan ya. Ya, saya dapat di ayat yang ke-20. Okay. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang keselamatan itu tidak ada syarat. Asal kita percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan penuh kasih dan sayang, Dia memberikan anugerah keselamatan buat kita. Jadi syaratnya cuma itu aja, kita percaya
dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi masalah berkat, masalah finansial, masalah janji-janji Tuhan itu bersyarat. Dan janji Tuhan itu hanya bisa terwujud, terjadi apabila kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Salah satu contohnya di dalam Mazmur pasal yang pertama, ya, Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke 2-3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di sini saya lihat bahwa kalau kita sudah melakukan, merenungkan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam ayat 2 dan juga ayat 1 ya, tentunya ayat 1 dan 2. Nah, itu merenungkan firman Tuhan. Jadi bukan hanya siang dan malam. Artinya siang dan malam itu artinya terus-menerus sepanjang hari kita memperkatakan firman, kita merenungkan firman, sehingga firman itu menyatu di roh kita. Nah, sehingga kita nggak, ya takut itu bisa wajar karena kita daging ya, masih daging ya. Jadi tapi yang orang yang kesukaannya firman Tuhan, dia tidak menjadi takut terus gitu. Begitu rasa takut atau khawatir masuk karena firman Tuhan yang udah menjadi kebiasaannya selalu ada di dalam hatinya, pikirannya, maka kekhawatiran itu akan cepat hilang. Nah, itu sebabnya orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan melakukan janji itu, dia kuat. Dia kuat, dia tidak mudah lemah, dia tidak putus asa, dia selalu bisa berpikir seperti cara berpikir Tuhan, dia selalu positif menghadapi kehidupan dan akhirnya dia kuat. Nah, orang yang seperti inilah akibatnya dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa dia bisa berhasil melakukan banyak hal? Karena dari hatinya itu udah happy. Hatinya itu tidak dikuasai dengan hal-hal yang negatif yang terjadi di sekitarnya. Nah, itu sehingga apa yang dipikirkan baik, yang hatinya baik, karena di Alkitab juga katakan, jagalah dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita udah merenungkan firman dan semuanya, itu akan ya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Iya, dengan kata lain hidup kita itu tuntunan Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita, sehingga kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi tidak ada batas. Apapun yang kita itu lakukan, kerjakan, itu semuanya ada dalam kendalinya Roh Kudus, sehingga kita tidak terbawa dengan suasana apapun dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan terus dalam kebenarannya. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita lebih besar, sehingga apapun yang kita lakukan itu, semuanya itu berjalan seturut dengan apa yang Roh Kudus bawa dalam hidup kita. Asalkan kita mau hidup kita itu dituntun Roh Kudus. Seringkali kita mau dituntun oleh dengan daging kita, kemauan kita, kehendak kita, itu mengerikan. Makanya kalau Ibu Deborah bilang, kalau kita merenungkan, itu berarti kita itu tuntunan Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Itu tambahan saya. Terima kasih ya Ibu Deborah, Tuhan memberkati. Ada lagi ya, silakan masuk aja. Jadi nggak usah ditunjuk, silakan. Ibu Vanessa.
Masih baca ini. Oh, masih baca. Ada lain lah? Iya, Ibu Sila silakan, ada. Ibu Sila dari Abu Dhabi, Abu Arab. Dhabi ya. Silakan. Kalau sudah dapat rema, silakan membagi biar setiap kita kan punya ini rema masing-masing. Kalau kita dapat silakan. Supaya menguatkan setiap kita yang ada. Terlepas musuh-musuhnya kayak gitu. Nah, rema yang saya dapatkan di sini diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Kita itu sebagai orang Kristen, apakah kita hanya sebatas orang yang seperti itu juga atau gimana? Yang hanya bersyukur ketika mungkin dilepaskan dari masalah atau semuanya oke-oke saja, ataukah kita menjadi orang Kristen yang berbeda, yang apapun cobaan hidup, bagaimanapun kenyataan hidup, sekalipun itu tidak menyenangkan dengan pandangan mata jasmani kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa menyandarkan semuanya kepada Tuhan. Itu yang saya dapatkan di situ. Apakah saya berjalannya itu seperti orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang hanya bersyukur ketika diberkati, yang hanya bless, ataukah saya orang Kristen yang senantiasa selalu bersyukur apapun keadaan hidup saya, baik yang senang maupun susah, saya tetap bersyukur kayak gitu. Itu yang menjadi perenungan saya di situ. Dan kedua, yang saya renungkan di sini, bagaimana kita mencintai Tuhan itu secara total. Total dalam artian bahwa kita mencintai Tuhan karena kita sadar betul bahwa kita tidak ada di sini, kita tidak bisa berada pada saat ini, kita tidak bisa ngomong, kita tidak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Kayak gitu. Karena terkadang tidak bisa dipungkiri bahwa sering sekali kita ketika berdoa, ketika komunikasi dengan Tuhan, yang kita minta hanya penyertaan, bless me, limpahkan saya dengan ini, berkati keluarga saya, berkati ini, berkati itu, tanpa kita mensyukuri, tanpa kita mengucapkan syukur atas semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nafas hidup, waktu-waktu yang diberikan Tuhan, itu jauh lebih, sesungguhnya jauh lebih besar ketimbang berkat-berkat yang lain itu. Kesehatan itu jauh lebih besar. Kadang itu yang kurang kita sadari kayak gitu. Betul. Okay. Amin. Puji Tuhan. Ya. Iya, benar. Jadi ya mengucap syukur itu jangan hanya pada waktu kita senang, waktu kita dijawab doanya, waktu kita merasakan mujizat itu terjadi. Jangan hanya gitu. Karena dalam keadaan kita pun susah atau kita dalam kesulitan apapun, kita harus bersyukur. Karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan ya, semua Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, walaupun kita diperhadapkan, apalagi dalam keadaan sekarang kita dikurung, bersyukur aja. Jadi jangan mengeluh, jangan banyak, apalagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kasihan. Mereka terlalu khawatir, bingung dengan bagaimana masa depan, bagaimana hidup ini nanti. Sedangkan kita orang-orang percaya yang tahu kenal Tuhan secara pribadi, kita tahu di dalam tantangan apapun yang kita hadapi, kita bersyukur. Jangan kita hanya senang-senang, kita baru bisa mengucap syukur. Dalam segala hal sulit apapun, itu pun kita harus bersyukur. Terima kasih ya Ibu, Tuhan memberkati. Masih ada lagi? Silakan. Silakan Ibu Sila. Ibu Sila. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Saya cuma mau menambahkan sedikit di ayat 25. Karena Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Saya cuma mau tambahkan aja kalau Tuhan itu selalu adil gitu. Kita sebagai anak-anaknya, kita tetap harus berusaha sebaik mungkin untuk hidup tidak bercela dengan kesucian kita, dan Tuhan akan terus menyertai kita. Itu aja, Ibu. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Masih ada lagi Ibu Tresya.
Ibu, Ya, Ibu, ya, saya setuju sekali dengan apa yang diutarakan dengan sebelum Ibu Sila tadi, Ibu siapa, Bu? Ibu Dewin. Ibu Ibu Dewin. Dewi. Ya, yang di Abu Dhabi. Karena Ibu Dewin di Toraja. Oh, Ibu di Sila di Toraja. Abu Dhabi. Ya, Ibu Dewin yang di Toraja. Saya setuju sekali karena di dalam menghadapi segala hal, ketika kita bisa melewati, kita diberikan kekuatan, itu juga anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu juga kekuatan yang luar biasa yang tidak mungkin dimiliki oleh kalau tidak dari Tuhan gitu. Nah, saya merasa bahwa kadang-kadang kita dibuat tidak selalu berhasil, tetapi ketika kita bisa melewatinya dan kita kuat di dalam Tuhan, saya percaya bahwa itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi kita dididik oleh Tuhan dalam suka dan duka, dalam sakit dan senang, kita selalu mengucap syukur. Itu Ibu Rema yang saya terima hari ini. Amin. Terima kasih Ibu Trisha. Tuhan memberkati. Masih ada lagi. Masih ada banyak waktu. Mungkin ada yang mau bersaksi atau apa saja yang Roh Kudus taruh di dalam hatinya untuk membagi berkat. Silakan. Jadi, iya. Iya, terima kasih. Salam Iya. Ibu Megawati dari Switzerland. Dari Switzerland, ya. Shalom, pembacaan hari ini Ibu Mega Mazmur 18. Iya. Oke, saya coba ya. Saya di Mazmur 18 ayat 31. 31 demikian firman-Nya. Adapun Allah jalannya sempurna. Wow. Janji Tuhan adalah murni. Jadi renungkan. Adapun di dalam Alkitab kan ada banyak sekali janji-janji Tuhan ya, ditunjukkan pada kita, pada anak-anaknya, pada umatnya. Setiap anak Tuhan bisa mengalami atau menikmati janji Tuhan itu setiap hari, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Tapi firman yang tadi Ibu Esther mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru kan, tiap pagi, atau terus kasih setianya sepanjang selama-lamanya, besar kasih setianya. Nah, di sini aku diingatkan bagaimana janji Tuhan itu yang perlu kita ketahui, janji Tuhan itu adalah murni. Jadi benar-benar nggak ada campuran. Kalau kita mungkin sering berjanji, saya khususnya masih belajar kadang nggak sengaja atau itu kebiasaan, tapi saya langsung diingatkan sama Roh Kudus, iya ntar. Nah, sering nggak kita nggak sadar tuh bilang, iya ntar saya lakukan, ternyata saya melakukan yang lain sehingga tertunda-tunda. Itu termasuk janji loh, saya bilang, kapan kamu mau melakukan? Sebentar lagi, ternyata sebentarnya itu harinya lewat, ada suatu pekerjaan yang tertunda-tunda, itu saya ditek gitu loh, belajar gitu dalam hal-hal kecil. Tuhan itu, tunggu saya mute dulu yang belum mute. Oke. Terus kadang ingat nggak waktu kecil kita biasa bilang, bukan waktu kecil, mungkin saya teriak, besok, ntar besok. Fotonya saya nggak dilakukan. Di sini saya langsung diingatkan bagaimana kekurangan-kekurangan itu, bagaimana perbedaannya. Janji Tuhan itu adalah murni. Jika kita memahami bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti, maka kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur, dan tidak aja seperti orang Kristen yang jadi orang yang cengeng atau orang yang takut, orang yang mudah kecewa atau terputus asa, sampai apalagi kalau kita marah, memberontak pada Tuhan ketika janji tersebut belum digenapi. Nah, sering kan kadang kalau kita desperate, padahal janji Tuhan sudah sedikit lagi gitu tergenapi, tapi kita akhirnya putus asa, terus memarahkan Tuhan, kenapa?
Sedangkan di proses itu saat kita menderita dan mengucap syukur, disitulah sebenarnya janji Tuhan sudah dinyatakan. Ini menurut saya ya, coba kalau ada yang lebih mengerti. Di saat kita merasakan saat penderitaan itu, tapi kita bisa mengucap syukur, sebenarnya janji itu kita udah mengerti. Akhirnya nanti dapat upahnya saat kita terus menguasai diri. Ini saya tadi masukin orang 2 atau 3 ini belum masuk terus saya coba di WhatsApp ya, langsung ada ujiannya. Terus tenang saja, ini baru masuk lagi, ada ujiannya. Saya coba telepon di WhatsApp, terus masih enggak bisa. Tenang aja, penguasaan diri. Itu kan Tuhan bilang, barang siapa yang tenang, jadilah tenang, maka kamu akan bisa berdoa. Jadilah tenang, kamu bisa melakukan sesuatu. Itu janji Tuhan banyak sekali. Oke, itu dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak, Bapak atau Ibu Geri. Iya. Iya, yang baru masuk pembacaan firman kita Mazmur 18. Kita masih ada waktu untuk bisa membagi atau bisa ada yang mau bersaksi atau apa saja. Iya. Silakan. Ibu Mega, silakan kalau sudah dapat rema. Ibu Elia dari Taiwan. Iya, silakan Ibu Mega. Ini moderatornya 2 orang. Iya, saya nggak bisa lihat soalnya saya stuck. Bapak Gari atau Ibu Gari. Udah nggak usah. Ibu Trisha mau tambahkan lagi, Ibu Trisha? Iya. Iya, boleh Ibu. Oke, silakan. Masih ada waktu kok, kecuali. Ya, ayat 35. Ayat 35 Mazmur katakan, "Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu." Itu ayat 36. 36, bukan 35. Makanya saya cari. Iya. 36 itu. Iya, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kalau saya melihat firman ini, melihat betapa Tuhan yang kita memiliki Tuhan, memiliki hati Tuhan yang luar biasa gitu. Dan apa yang dimiliki Tuhan itu diberikannya kepada kita. Tentang kemurahan, tentang tentang kemurahan, tentang keselamatan. Tanganmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Ini membuat semangat dalam hidup saya, Ibu, mengingatkan dalam masa COVID-19 ini, saya merasakan banyak orang-orang yang datang kepada saya untuk, ya dia tidak minta secara langsung, tapi dia menyaksikan tentang hal-hal dalam kehidupannya. Dan Tuhan itu memberikan kepekaan kepada saya. Saya tahu bahwa ibu-ibu yang sedang mengutarakan, yang menceritakan kesaksian hidupnya ini sedang mengalami kesusahan. Saya teringat ayat ini bahwa Tuhan itu sudah memberikan kemurahan yang begitu besar kepada saya gitu, sehingga hati saya itu juga harus mengikuti teladan Tuhan yang begitu murah gitu. Hatinya yang begitu murah, yang begitu luar biasa. Amin. Dan ketika orang-orang datang itu saya diberikan kepekaan. Oke Ibu, saya bilang, Ibu membutuhkan, oh iya Ibu, saya ada berkat, saya bilang. Ada modal, saya kirim uang beberapa gitu. Dan dia bersyukur sekali, ternyata kepekaan yang diberikan kepada saya diberikan hati yang murah itu, yang datang dari Tuhan itu, benar-benar masuk jadi berkat gitu loh. Ternyata ibu ini meskipun tidak mengutarakan dengan sungguh-sungguh gitu, tapi apa yang saya lakukan itu tepat gitu loh, tepat sekali. Saya tahu ibu ini
bukan orang yang suka minta-minta, bukan orang yang gampang menyerah gitu. Dan ternyata di suasana COVID-19 ini banyak orang yang mengalami itu. Ketika saya diberkati oleh Tuhan, saya ingat akan bahwa Tuhan itu murah hati. Nah, itu yang mendorong saya untuk melakukan ketika Tuhan mempunyai sifat yang murah hati dan itu diberikan kepada saya kemurahannya itu, maka saya akan langsung, saya merasa bahwa langsung bertindak gitu loh. Jangan hanya katakan Tuhan murah hati hanya kepada saya, tapi bagaimana sifat murah hati yang dimiliki oleh Tuhan itu bisa kita terapkan. Ternyata ketika saya memiliki kepekaan itu, saya berbagi beras, saya bungkus-bungkus gitu, saya kasih ke tukang sampah, saya kasih ke ke ibu-ibu yang saya lihat bahwa waktu itu dia memang hidupnya layak gitu. Tapi ternyata hal yang kecil yang saya buat gitu, bukan apa-apa. Saya merasa itu bukan kecil sekali gitu. Saya berbagi bukan hanya beras ya, maaf ya, saya bukan sombong, tapi inilah yang menjadi rema saya gitu. Saya bersyukur dalam suasana yang seperti ini bisa berbagi. Kalau saya terus merasakan berkat Tuhan, tapi ketika kita berbagi kepada orang lain, itu adalah merupakan anugerah sifat Tuhan yang harus kita miliki. Itu sih Bu yang saya mendapatkan hari ini. Makasih, ya, luar biasa ya. Itu juga yang, waktu. Ya, ada waktu ya, iya masih ada waktu berapa menit lagi. Ibu saya mau bagi juga ya, saya bisa bagi dulu ayat 37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Di sini saya merasa Tuhan memberikan saya kelegahan untuk melangkah apapun yang saya langkah. Saya percaya dengan pasti saya melangkah, tidak ragu-ragu. Dan mata kakiku tidak goyah. Makanya mata kaki itu berarti ini walaupun saya diperhadapkan dengan masalah, tantangan, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah saat ini yang saya kok belum kerja sampai saat ini, tapi saya bersyukur aja dengan kokohnya saya dengan tidak goyah kakiku, mata kakiku tidak akan goyah. Karena apa? Saya tahu Tuhan ada selalu menyertai aku dan aku tidak takut apapun yang saya hadapi itu, saya tetap kuat karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya ini, luar biasa. Saya merasa merasa gimana ya, tidak takut apapun yang saya hadapi, saya tidak takut karena saya tahu kalau saya berpegang teguh pada Tuhan, tidak ada satupun yang akan menggoyahkan saya. Karena saya tahu Tuhan itu memberikan saya kemampuan ekstra, memberikan saya luar biasa. Kadang-kadang saya udah kayaknya udah terlalu too much, saya punya terlalu too much gitu, sehingga saya merasa luar biasa Tuhan hidup, saya punya kehidupan, saya merasakan saya tidak pernah ragu dalam melangkah kakiku dalam Engkau. Itu aja saya mau bagikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Masih ada lagi ya? Masih ada berapa menit ini? Ibu, 5 menit lagi. Ibu Elia. 5 menit. Mungkin dari Ibu Elia atau Ibu Mega. Ibu Elia sudah mendapatkan rema atau musar? Silakan Bu Elia. Nanti saya kasih kode kalau udah ada gambar tangan di aku. Bu Elia mau membuka mute. Saya sudah buka mute-nya. Ibu Trisha, saya tutup mute-nya ya, karena terbuka. Kenapa Bu Elia? Belum selesai bacanya. Oh, belum selesai. Oke. Mohon dilanjut aja. Ya. Ibu Mega aja dulu masuk kalau udah dapat, Bu Mega. Silakan. Ibu Mega. Terima kasih. Ya. Saya yang mendapatkan bahwa di ayat 47
hidup. Jadi benar-benar Tuhan itu unlimited ya. Dia tidak terbatas, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Amin. Dan itulah kita menyanyikan syukur. Itu nyanyian itu adalah juga doa kita ya. Jadi mari kita bersyukur selalu. Kita percaya kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang ada di dalam dimanapun kita berada. Karena Tuhan itu tidak terbatas ya, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Itulah yang kita hayati. Itulah kekuatan kita ya. Gunung batu dan Tuhan Yahweh adalah penyelamat kita. Terima kasih. Itu aja ya. Kita bisa menghayati itu dimanapun kita kuat. Apapun masalah kita, apapun tantangan kita, apapun keadaan kita, ada Tuhan yang hidup di dalam kita. Kita aman, kita kuat karena Dia gunung batu kita. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Masih ada lagi? Tinggal terakhir ini Ibu Iya, Esther, Ibu Elia. Ya. Lalu itu tutup. Oke, aku mungkin yang di ayat 48 atau 49 ya. Oke. Yang telah melupakan aku daripada musuhku, bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kezaliman. Ya, mungkin ini sedikit testimoni kesaksian yang aku alami gitu ya untuk ayat ini. Awal-awal aku kan diutus menikah dengan suami di Taiwan. Nah, itu pertama datang kan aku tidak menguasai inilah ya keadaan di mana suamiku sudah pelayanan mungkin 10 tahun, 15 tahun lebih gitu ya. 10 tahun lebih. Jadi memang aku sudah pelayanan di Indonesia sebelum aku datang ke sini. Tapi waktu itu karena ya satu hal dengan yang lain, bagi aku shock ya, karena dulu kan pelayanannya mungkin sebagai singer, sebagai sekretaris, pendeta, bla bla, nggak masuk ke dalam lah, hanya kulit luar gitu. Jadi begitu saya pelayanan di sini baru saya tahu, waduh, banyak tahu, waduh, pelayanan seperti ini yang dimana mungkin kita nggak menyangka kalau sesama udah pelayanan, kita menganggap semuanya pasti punya hati yang tulus, yang murni dalam pelayanan gitu ya. Tapi Tuhan izinkan juga lah ya untuk saya alami sampai saya baru ngerti, wah pelayanan sesungguhnya itu ya bisa dikata-katain, sekalipun kamu nggak melakukan apa yang kayak difitnah gitu ya, mengalami banyak hal, difitnah, di apa gitu ya, itu membuat aku sampai sempat mau nyerah gitu. Waduh, kok seperti ini gitu loh, kok sesama orang Kristen kok bisa gini gitu loh, kok begini, kok begitulah ya, banyak gitu. Sampai akhirnya ya itu kesesakan dalam jiwaku sampai saya mau putus asa, saya mau pulang ke Indo, saya mau tinggalkan pelayananku di Taiwan ini kan. Tapi ya Tuhan itu luar biasa, sungguh lembut, manis gitu ya. Nah di tengah-tengah keputusasaan itu satu hari saya terbangun karena depresi gitu kan, karena nggak bisa nggak tahu mau sharing ke siapa gitu kan. Terus nggak bisa tidur, terbangun jam 2 gitu kan. Ya nangis sendiri, doa sendiri gitu ya. Pas hari itu dengar khotbah waktu itu masih ada radio yang 24 jam dari Indo punya Rema. Saya dengar tiba-tiba ada khotbah yang tentang proses gitu ya, tentang berlian itu dibuat dari apa, yang bertahun-tahun di dalam perut bumi ya, ditekan di proses itu emas yang harus dibakar sampai kemurniannya keluar. Wah itu tiba-tiba saya merasa ada tangan kayak mengangkat batu di
hatiku itu ya, kayak ada plong gitu hatiku itu. Saya pun sendiri nggak tahu kalau aku itu udah sesak gitu loh, jiwaku itu sampai udah tertekan, terintimidasi dan sebagainya. Sampai waktu aku dengar itu kok bisa sambil dengar sambil nangis, tiba-tiba kok kayak ada tangan yang angkat gitu ya, dari kayak batu besar yang menimpa aku sampai aku kayak nggak bisa bernafas gitu, udah sesak banget. Itu angkat, aku langsung plong gitu, Bu. Nah, aku bisa plong, aku bisa lepas, merdeka, bahkan aku lihat musuhku itu, maksudnya dalam arti orang-orang yang melakukan hal-hal yang di luar dugaan aku jadi bisa mengasihani gitu loh. Aku bisa lihat mereka, aku jadi kayak posisi kayak Tuhan melihat mereka gitu loh. Aku bisa nangisi mereka, berdoa untuk mereka, akhirnya benar gitu loh. Yang melakukan itu akhirnya ya dia sendiri yang out gitu, sampai satu hari dia ngomong ke saya, dia bilang gitu, dia ngomong ke orang lah, orang itu sampaikan ke saya, dia bilang dia sendiri tidak tahu kenapa dia bisa melakukan itu gitu loh, apa sih yang sedang saya lakukan gitu loh. Akhirnya dia yang tersisi di sana. Aku merasa sampai detik ini saya masih oke, fine, kalau ketemu ya oke, nggak ini, tapi itulah yang saya rasakan bahwa Tuhan tahu waktunya yang meluputkan kita pada musuh kita. Mungkin musuh itu bisa orang terdekat kita ya, bukan bahkan orang yang kita tidak sangka gitu, ibaratnya musuh dalam selimut gitu lah ya kan, kata orang kan, yang kita sudah menaruh percaya, kita sudah ini gitu, kita anggap nggak mungkin dia bisa dia melakukan itu gitu. Tapi kadang Tuhan izinkan ya untuk proses kita sampai Tuhan bisa bawa kita, Tuhan mau lihat respon kita lari atau kita mau dibentuk, mau tetap berseru gitu ya, sampai ya Tuhan yang melepaskan lah gitu lah. Itu aja sih ya. Jadi saya merasa Tuhan itu ajaib sekali ya. Jadi bagi yang masih tertekan, masih dalam pelayanan, mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita pikirkan, tidak kita harapkan, itu bisa aja terjadi. Tapi bagian kita adalah berseru dan berseru. Jangan lari. Ya saya bersyukur untung saya nggak lari, saya nggak pulang ke Indonesia, saya tetap bertahan sampai detik ini. Ya saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau memang ini adalah panggilan-Mu untuk saya ke sini, saya harus finish strong. Apapun itu Tuhan yang mampukan untuk saya tetap kuat, untuk saya tetap alami, saya nggak mau lari gitu lah. Nah itu seruan aku setiap hari seperti itu. Setiap kalau saya menemukan kesesakan, saya menemukan masalah yang mungkin saya nggak bisa hadapi, nggak bisa saya pikirkan ini gimana, kok bisa gini, kok bisa gitu. Tapi waktu saya ngomong, saya tahu panggilan. Saya bilang, saya cuma berseru, Tuhan saya nggak minta apa-apa, mampukan saya setia. Kalau memang itu kamu izinkan, engkau buat aku tetap move on gitu, tetap jalan terus, lari terus, ngejar sampai genapi apa yang Tuhan mau gitu. Nah itu yang saya bisa sharingkan untuk ibu-ibu di seluruh penjuru dunia. Saya nggak tahu pergumulan kita masing-masing, mungkin berbeda, tapi percayalah ada maksud Tuhan ya, ada yang Tuhan sedang rancangkan yang indah untuk digenapi atas hidup kita. Jangan pernah menyerah, tetap percaya Dia Allah yang setia. Amin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Orang aja ya. Sebelumnya saya dahsyat. Dahsyat. Kita akan menyanyi Ya Tuhan Ku Percaya, baru satu orang berdoa dan yang nutup nanti Ibu Deborah ya untuk berdoa berkat. Saya akan putar pujian ya. Ya Tuhan Aku Percaya. Allah yang bela, siapalah lawan Dia, lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua
Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang siapa Tuhan yang lebih daripada dalam segala. Lakukan semua Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah Yesus yang beri Oke, kita mulai dengan doa ya. Saya minta Ibu yang siapa yang tergelah hatinya kalau bisa ya. Kalau bisa, saya lebih suka ada gerakan hati dari Roh Kudus yang mau berdoa. Saya minta 2 orang aja ya, yang Ibu Deborah yang menutup, yang satu yang ini, yang pertama yang ini. Yang tergerak, saya nggak mau ya ditunjuk-tunjuk. Saya mau yang tergerak hati, karena saya mau Roh Kudus yang tuntun. Itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan kita mulai sekarang berdoa. Oh, Ibu Elia sudah buka mute-nya. Ibu Elia mau Oke, berdoa. silakan ya. Oke. Ditutup Bu Deborah. Iya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Engkau yang memberi kemenangan demi kemenangan atas hidup kami ya Bapak. Dimanapun para ibu-ibu ini berada Tuhan. Tuhan di belahan dunia lainnya Tuhan, kami percaya ada rencanamu yang dahsyat atas setiap kami, para ibu-ibu ya Tuhan, sekalipun kami mungkin pelayanan di belakang layar, mungkin kami tidak dipandang, mungkin kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami percaya Allah selalu setia, menyertai, mendampingi, memberkati semua Tuhan. Mampukan kami menjadi penolong Tuhan bagi suami kami, penopang Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat dalam pelayanan kami sekecil apapun Tuhan. Satu hal kami minta, jadikan kami hamba-hambamu yang taat dan setia Tuhan, sampai apa yang Kau rindukan digenapi atas hidup kami Tuhan. Kami menjadi pelaku firman-Mu, karena hidup kami hanya menggenapi kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami bukan dengan kuat gagahnya kami, tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, yang terus berbicara bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun itu Tuhan, harga yang harus kami bayar Tuhan, semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Menceritakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami hanya hamba di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada apa-apanya tanpa penyertaan-Mu, tanpa kasih kuasa-Mu yang memampukan kami melakukan semua tepat seperti yang Kau mau Tuhan. Berkati Tuhan para admin yang ada Tuhan, berkati Engkau melihat kerinduan hati mereka, Ibu Vanessa dan tim, Ibu Rasa, Esther, semua yang ada Tuhan. Kerinduan mereka Tuhan Kau nyatakan, berbicara secara pribadi melalui firman-Mu bagi kami masing-masing. Dan satu hal terutama, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Karena kami tahu setiap firman yang kami lakukan itu akan bertumbuh, berakar Tuhan. Sehingga kami tidak digoyahkan, tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun, proses apapun yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya.
Amin. Amin. Aku boleh berdoa ya Tante, Boleh, digerakin silakan. Ya. baru nanti Ibu Deborah. Ya. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, sungguh Engkau baik. Hamba mengucap syukur, berterima kasih, berdoa untuk Oma François dan Oma Maria Lose yang kami selama di rumah Jombo melayani. Puji Tuhan terbebas daripada COVID-19 yang sudah selama 2 minggu. Amen. Orang tua ini dikarantina selama 2 minggu. Thank you, Lord. Dan Tuhan Engkau nyatakan bahwa mereka boleh disembuhkan. Kami mengucap syukur kiranya setiap para perawat, bahkan tim medis, kolega-kolega hamba mengucap syukur karena kebaikan-Mu ini ya Bapa. Dan saat ini ada 2 orang lagi yang masuk di karantina walaupun itu bukan COVID. Tuhan, kami hanya perkatakan lawat orang tua ini Tuhan di masa tua ini ya Bapa, di setiap rumah-rumah jompo, di setiap rumah-rumah sakit, baik itu jiwa-jiwa, orang anak muda, orang tua, pasangan suami istri di saat mereka dalam kekurangan kesehatan, kiranya Engkau lawat dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengatakan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang menyembuhkan dosa-dosa kami, mengampuni kesalahan kami, bahkan menyembuhkan oleh bilur Yesus bahwa kami sudah sembuh. Begitu juga dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati tim medis, para suster, para dokter, para yang mengendarai ambulans, dan juga para polisi, semua Tuhan yang di supermarket, yang langsung berhadapan dengan orang-orang yang sekitarnya, bahkan langsung di garis depan. Terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah mereka tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk manusia. Saat melayani Tuhan sungguh-sungguh dalam masa lockdown, baik di seluruh dunia maupun di berbagai negara-negara manapun yang ada sebagian lockdown, semi lockdown atau sudah dibuka, kami hanya mengatakan Tuhan, Engkaulah yang menjadi pusat daripada segala-galanya. Penuh kemuliaan Tuhan, bumi penuh kemuliaan Tuhan, keluarga-keluarga penuh kemuliaan Tuhan, setiap pelayanan-pelayanan baik itu di udara, di internet, sosial media maupun di darat, penuh kemuliaan Tuhan. Segala hormat, pujian hanya bagi-Mu ya Bapa. Bangsa Eropa, bangsa Asia, Amerika, Afrika, Australia, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Esther yang hari ini menjadi moderator. Kami memberkati Ibu Esther yang ada di New York. Kami mengucap syukur di Amerika juga ada pertobatan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Abu Dhabi, untuk Ibu Sila, Arab, penuh kemuliaan Tuhan, ada pertobatan jiwa-jiwa tsunami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Deborah Suhartini di Pari, di Kediri, terima kasih Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ibu Dewin Petandung di Toraja, terima kasih Tuhan. Toraja penuh kemuliaan Tuhan. Ibu Eliak Marto, terima kasih buat Ibu Eliak dan keluarganya di Taiwan. Taiwan penuh kemuliaan Tuhan karena ada keluarga Ibu Eliak. Saat satu orang bertobat dan melayani Engkau sungguh-sungguh, tidak pandang sakit, tidak pandang cecaan, tidak pandang hinaan, tidak pandang kenapa harus tinggal di Taiwan, tapi tetap pandang Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat Ibu Megawati Samudra di Baden, berada di Switzerland. Oh, terima kasih Tuhan untuk Ibu, untuk seorang Oma, bagi keempat cucu-cucunya dan kedua anak dan kedua besannya. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Trisya Kusnoto. Kemuliaan Tuhan ada dalam keluarga Ibu Trisya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak dan cucu. Bahkan pelayanannya saat sharing. Benar Tuhan, kemurahan hati Tuhan ada pada kami. Saat kami memberi bukan karena kehebatan kami, karena kelebihan kami, karena gagahnya kami. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Mulyadi atau Ibu Mulyadi
yang ikut bergabung walaupun tidak ada audio untuk berbicara, tapi dia mendengar saat firman Tuhan dan rema disampaikan, maka Bapak Mulyadi mendapatkan juga berkat, dan juga jika ada diproses, begitu juga ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba juga mengucap syukur dengan keluarga hamba ini semua karena karunia Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, pujian hanya bagimu. Amin. Silakan Ibu Deborah. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Thank you. Yes, Lord. Terima kasih. Sehingga apapun yang akan kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan, akan Tuhan berhasil. Setiap perkara baik yang kami ucapkan sepanjang hari ini, Tuhan akan melakukannya. Kau tahu hati Tuhan, bahwa apapun yang kami kerjakan semua, ujungnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ambil kami, anggota-anggota tubuh kami, pikiran kami, dan hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mencengkeram dan menguasai kami. Jangan Kau biarkan kami berjalan menurut kehendak kami, tapi biarlah Roh-Mu sendiri yang akan memimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, terutama di akhir zaman ini, supaya kami disiapkan menjadi gereja-gereja-Mu yang siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati hamba-Mu, wanita-wanita yang luar biasa yang bergabung saat ini. Biarlah roh Tuhan Allah ada pada kami, sehingga dari hidup kami boleh nyatakan sinar kemuliaan-Mu. Setiap tempat yang kami ijak dengan tangan kami, dengan kaki kami akan terjadi lawatan. Setiap kata-kata yang kami ucapkan pada orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka dijamah oleh Tuhan. Kerajaan Tuhan hadir dan masuk dalam setiap hati orang-orang yang kami layani dan kami jumpai hari ini. Terima kasih, berkati keluarga-keluarga kami semua, dan kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Mari saudara-saudaraku, kita angkat kedua tangan kita kedangkan, biarlah Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita sepertinya hari ini. Dia akan menjadi perisai dan kekuatan buat kita. Karena itu, saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan menghadap wajahnya kepada kita dan memberkati kita dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita dan memberkati kita dengan kasih karunia. Sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kita semua terus akan naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dan bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Karena Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Sehingga kita yang akan jadi berkat, diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan buat bangsa-bangsa. Terima kasih, terpujilah namamu. Berkati Ibu Vanessa dan seluruh tim yang sudah laksanakan semua hari ini sehingga kami bisa bersekutu. Kiranya Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih, terpujilah namamu, penuh dengan ucapan syukur kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Deborah dan semua yang ibu-ibu. hadir. Kita Ya. buka ya. Kita Ya. buka semua, say hello, masih ada. Halo. Iya, terima kasih semuanya. Acara Suaranya selesai ya. belum dengar. Tunggu Ya. di unmute. Tante bisa unmute. Ya, enggak Ayo, bisa ini. unmute. Ini Ayo, enggak ya. bisa. Terima kasih. Oh, kita kan videoin. Ya. Shalom, ibu-ibu cantik. Impact, woman impact impact berdampak. Ya. Ibu Deborah, Ibu Trisha, Ibu Elia, Ibu Mega, Ibu Dewi, Ibu Sila, Bapak. Sampai Doakan ketemu ya. ya. Tuhan Yesus berkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati.